masyarakat akses dimanapun masyarakat berada. Misalkan sedang di Depok, maka yang angkat Polres Depok, sedang di Bekasi, yang angkat Polres Bekasi. Itu sudah ada. Tolong dimanfaatkan dengan baik agar situasi Kamtipmas dapat terpelihara, ya. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terkait proses pengungkapan kasus ini. Kami persilakan Pak Dir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan insan pers yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada konferensi pers kali ini yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang atau pagi hari ini kita diberikan rahmatnya, karunia-Nya, sehat walafiat, dan bisa melanjutkan tugas kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rekan-rekan sekalian, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, pada hari ini kami melaksanakan press release untuk menyampaikan hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro dan Satres jajaran Polres Polda Metro Jaya, pengungkapan kasus narkoba dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2025. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini melanjutkan press release yang pertama, di mana kita mengungkap kurang lebih 800 kg dari berbagai jenis barang bukti sabu. Saat ini kita akan menyampaikan kembali keberhasilan kita mengungkap berbagai tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, pada kurun waktu Februari-April 2025 kita telah berhasil mengungkap 1.566 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka berjumlah 2.038 orang. Ini kalau kita bagi dengan rincian, ganja yang di hadapan rekan-rekan sekalian berjumlah 211 kg, kemudian sabu ada 25,98 kg, ekstasi ada 24.879 butir, tembakau sintetis 8,62 kg, obat-obat berbahaya 103.377 butir, kemudian ada liquid, ya, cairan narkotika yang mengandung ganja sebanyak 1,8 kg, kemudian ketamin sebagai bahan prekursor narkotika sebanyak 2,84 kg, kemudian ada serbuk bibit sinte hampir 1 kg dan kokain 3,96 gram. Rekan-rekan sekalian, keberhasilan ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas, ini syukur alhamdulillah dengan keberhasilan ini kalau kita konversikan dengan pengguna, maka kita telah menyelamatkan jiwa generasi muda kurang lebih 634.536 jiwa dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan daripada narkoba itu sendiri. Dan kalau kita konversi dalam nominal, bahwa Polda Metro Jaya telah mampu menyita kurang lebih 48 miliar.
Baik rekan-rekan sekalian insan pers yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan ada dua pengungkapan yang menonjol. Yang pertama adalah pengungkapan tindak pidana narkoba jenis ganja sebanyak 120 kg jaringan Sumatera Utara Jakarta yang memang nanti akan disebarkan di wilayah Jakarta. Itu kita ungkap atau kita amankan kurang lebih pada bulan Februari, tepatnya di pinggir jalan, ya, di Jalan Raya Wibawa Mukti di wilayah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ini pelaku ada dua orang, ya, berperan sebagai kurir. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan pendalaman, penyelidikan kurang lebih 2 minggu. Kita menghentikan kendaraan Terios warna putih yang di dalamnya kita temukan ganja sebanyak 120 kg yang disembunyikan di dalam karung beras. Kemudian yang kedua, yang terbaru, kita mengamankan 10 kg narkoba jenis sabu. Ini merupakan jaringan atau sabu berasal dari negara Iran yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian yang berbungkus putih. Ini kita amankan di 2 TKP pada tanggal 19 April di jalan, ya, di Jalan Iskandar Muda, Kabupaten Tangerang, di mana pelaku sedang mengantarkan 2 kg dan ini terendus oleh aparat dan dilakukan penyetopan dan diamankan. Padanya terdapat 2 kg, kemudian dikembangkan berdasarkan hasil dari pendalaman terhadap terduga tersangka. Kita lakukan penggeledahan di sebuah apartemen, ya, tepatnya di apartemen Tokyo Riverside yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Di dalam apartemen yang dimilikinya ditemukan 14 plastik kurang lebih beratnya sebanyak 8 kg, ya, sebanyak 8 kg. Termasuk saya sampaikan di sini rekan-rekan sekalian, ada yang modus baru, yaitu modus melalui pengiriman ditempel di badan. Kita menemukan bekerja sama dengan Bea Cukai, ya, ditemukan kurang lebih 800 tangan. Yang saya hormati dan sebagai keterbukaan kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan melakukan pemusnahan sebagian dari barang bukti yang ada berdasarkan surat ketetapan yang sudah diterbitkan oleh rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri, baik itu yang ada di Jakarta Pusat, Bekasi, Jakarta Barat maupun dari Kejaksaan Tinggi. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian, jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan pada hari ini adalah yang pertama ganja dengan berat 173.891 gram atau 173 kg. Kemudian ada sabu sebanyak 12.726 gram dan ekstasi sebanyak 23.000 butir. Kegiatan pemusnahan nantinya secara keseluruhan akan dilakukan di RSPAD, ya, dengan menggunakan mesin insinerator yang sangat tinggi suhunya sehingga mudah dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih lanjut dari pemusnahan itu sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan himbauan bahwasannya kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus ini merupakan suatu komitmen kita bersama, komitmen daripada kita menjalankan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, komitmen Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda serta jajaran Direktorat Reserse Narkoba dan Satres Narkoba
yang kuat antara masyarakat dan penegak hukum, maka pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan generasi muda ini sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus bersama-sama. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sesi tanya jawab kami persilakan kepada para wartawan bagian ini. Sebentar, tamu undangan kita persilakan dulu. Dari Bea Cukai, kami persilakan dulu. Terima kasih. Yang saya hormati Dir Narkoba Polda Metro dan jajaran, semua tamu undangan, tidak bisa satu-persatu. Kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki komitmen yang sama dengan semua aparat penegak hukum untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Jadi kolaborasi kami dengan semua penegak hukum ini tidak hanya di peredaran, tapi juga di pemasukan, baik di udara, di laut, kemudian juga melalui pintu-pintu pemasukan dari luar negeri ke Indonesia. Jadi ke depan sinergi ini pastinya akan terus kita tingkatkan, tujuannya untuk bisa menahan dan memberantas pemasukan narkotika ke Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Berkenan dari Pengadilan Tinggi? Cukup? Dari Pak Kejati? Baik. Selanjutnya kami sudah dengan sesi tanya jawab kami persilakan kepada para wartawan bagian ini. Ya, silakan Mas. Dari sebelah kiri kami. Ya, Mas, dari Cek, ya. Selamat pagi, salam kenal, saya Iman dari TV One. Berbicara kasus yang sebelumnya cukup ramai yang melibatkan aktor FA, apakah kasus tersebut ini juga berkaitan dengan pengungkapan yang terjadi pada hari ini atau memang itu pengungkapan yang berbeda? Terima kasih, Pak. Kepada Pak Dir Narkoba ya, pertanyaannya ya. Dua ya, oke. Tiap dua pertanyaan akan dijawab. Ada dari sebelah kiri kami? Bang Amin, silakan. Bang Amin ini rajin bertanya beliau setiap event. Bagus, kritis. Pak Dir, makasih Pak Dir. Izin Pak Dir, itu yang narkoba yang ditempelkan ke badan yang dari Sumbar menuju Halim itu jenis narkobanya apa? Terus yang di Jati Asih yang kasus ganja 120 kg itu di dalam karung itu tersangkanya ada berapa? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Yang pertama dari Diman TV One terkait dengan kasus yang melibatkan public figure. Penanganannya ada di Polres Jakarta Barat. Ya. Kebetulan Kasat juga ada di sini. Untuk yang kegiatan hari ini kami tidak mengekspos kegiatan itu karena memang sudah diekspos dan sudah banyak pemberitaannya. Kemudian yang kedua, Saudara Amin, terkait dengan pengungkapan yang di Jati Asih, ya ini adalah memiliki dua tersangka, kedua-duanya berperan sebagai kurir. Ya, kemudian yang bersangkutan mendapatkan iming-iming upah dari kegiatan tersebut atau pengantaran tersebut adalah 500.000 per kilogram, ya. Dua tersangka laki-laki dan dewasa. Kemudian terkait dengan pengungkapan 800 gram sabu, ya, melalui via pesawat, ya, melalui bandara yang diungkap di Halim, kerjasama kita dengan Bea Cukai.
jenis narkotikanya adalah sabu, ya, ditempelkan di badan yang bersangkutan, satu 500 gram dan satu 300 gram. Terima kasih. Baik. Mungkin dari Pak Kasat Reserse Narkoba Jakarta Barat ada yang disampaikan update penanganan perkaranya? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Kami lanjutkan rekan-rekan dari sisi tengah. Masak. Oh ya, tengah ada ya. Oke, silakan. Selamat siang. Siang Pak, saya Theo dari Berita Nasional TV Kadir Pak Kabin. Terkait dengan kokain nih Pak, ini kan beberapa kali rilis kan hadir ya Pak barang satu ini. Apalagi kemarin Jakarta Barat juga berhasil ungkap kokain di Jakarta Selatan. Ada jaringan baru nggak sih Pak, atau ada pasar baru gitu Pak untuk di wilayah Polda untuk kokain ini sendiri? Baik, terima kasih. Satu lagi dari tengah. Oke, Mas, silakan Mas. Cek. Pak, izin saya Bahtiar dari beritanasional.com ingin bertanya terkait dengan ini kan jaringan banyak yang diungkap ya dari jajaran Polres di Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, apakah dari seluruh jajaran ini ada yang berafiliasi ke, kita tahu bandar narkoba buronan nomor 1 di Indonesia kan Freddy Pratama Pak. Apakah ada dari sekian banyak tersangka ini yang merupakan kaki tangan dari Freddy Pratama? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini kan tadi disebutkan hanya dari jaringan dari luar negeri, Iran apa Irak ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah, apakah semua sumbernya dari sono ataukah memang narkotika ini berasal dari dalam negeri gitu Pak? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya coba menjelaskan terkait adanya pengungkapan kokain, baik yang dilakukan di Jakarta Barat. Kemudian saya sampaikan juga terakhir yang ada di Aceh. Kemudian sebelumnya juga ada di Kepri, di Anambas, ya, kurang lebih 50 kg kokain. Ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kokain ini adalah pasarnya, yaitu besarnya itu adalah di Bali dan terbesarnya ada di Australia. Jadi untuk pasarnya di wilayah Jakarta ini adalah tertentu saja, ya, tidak banyak, ya jarang terjadi, ya. Maka jumlahnya, pengungkapannya biasanya kalau di wilayah Jakarta kecil-kecil, ya, tidak sebesar sebagaimana yang pernah kita ungkap di Anambas, di Kepri, maupun di Bali. Tapi kami selalu bekerja sama untuk memantau pergerakan peredaran terhadap kokain ini, termasuk kami mencari tahu pasarnya untuk di wilayah Jakarta ini. Kemudian yang kedua, rekan kami Giat dari beritanasional.com, kami sampaikan untuk jaringan Freddy Pratama, ya, ini adalah jaringan internasional, cukup luas, ya. Maka dari beberapa ungkapan yang kita lakukan, setelah kita pelajari, kita analisa, maka itu masih ada kaitannya. Walaupun tidak secara langsung, tapi ini merupakan dulunya kaki-kaki tangan daripada saudara Freddy itu. Kemudian perlu saya sampaikan yang kedua tadi apa? Terkait dengan sumber narkoba itu kan tadi kan disebut dari Iran saja, apakah ada Baik. Saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, narkotika atau narkoba ini sangat menggiurkan, ya, dari sisi ekonomi sangat menguntungkan. Sehingga yang dulunya pengungkapan yang banyak kita lakukan itu bersumber dari negara Tiongkok atau China, ya, dengan berbagai indikasinya, sekarang sudah banyak dibuat oleh berbagai negara, baik dari Afrika, kemudian Irak, Iran, ya, kemudian China sudah pasti,
Kemudian ada juga dari negara Amerika Selatan, ya, yang terbesar sampai saat ini peredaran yang ada di Indonesia ini dari Cina. Ya, terima kasih. Oke, Mas. Ada lagi? Cukup? Baik, cukup. MC. Sesi tanya jawab kami tutup. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin berkenan kepada seluruh pencoba untuk berdiri dan memegang barang bukti secara simbolis. Foto akan kami maju. 1, 2, 3. Bawah Pak, bawah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kiri.